selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya seminggu ini? Pasti senantiasa sukacita. Kakak percaya, kasih Bapa Surgawi yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita akan selalu memberikan kita sukacita. Syukur dan sukacita, hari ini kita kembali bersekutu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mulai persekutuan kita. Kemuliaan dari Bapa telah kita dapatkan di dalam Yesus. Dengan pimpinan Roh Kudus, mari kita rendahkan hati, masuk ke dalam hadirat Tuhan di dalam Yesus. Bukan karena upah. Teman-teman, mari berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Kristus Yesus, kami bersyukur Bapa untuk setiap berkat dan nafas kehidupan yang telah Engkau berikan. Terima kasih untuk Kristus yang sudah menebus kami, sehingga kami boleh bersukacita menerima berkat-berkat-Mu. Bapa, saat ini kami sedang ibadah. Kami percaya pimpinan Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kami agar boleh beribadah dengan hikmat. Berkati setiap fasilitas yang kami gunakan Bapa. Kami percaya ya Bapa, Kristuslah yang menjadi jaminan kami untuk beribadah saat ini. Kami bawa doa ini dalam nama Kristus Yesus, Sang Juru Selamat. Amin. Teman-teman teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. Kita bacakan bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pelayan-pelayan Perjanjian yang Baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu
seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Teman-teman teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita pada hari ini adalah rendahkan hati untuk memuliakan Tuhan. Nah, bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini itu adalah bagian dari perjanjian baru, yaitu surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang bercerita tentang Rasul Paulus yang memberikan kesaksian tentang kemuliaan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mempercayakan Rasul Paulus melakukan pelayanan kepada jemaat di Korintus untuk menuntun seluruh jemaat ke kehidupan yang diselamatkan oleh kasih Kristus dan senantiasa dituntun oleh Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, beberapa hal yang mau kakak sampaikan dari bacaan kita ini, yaitu yang pertama, Rasul Paulus memberikan kesaksian tentang Yesus dengan ketulusan hatinya. Ia kemudian banyak menerima pujian dari jemaat. Namun ada juga yang tidak suka dan malah menganggapnya pamer dan juga malah ingin menghancurkannya. Tetapi di balik pujian, Paulus tidak menjadi gila hormat, tidak juga menjadi sombong ataupun memegahkan diri. Karena Paulus percaya bahwa Yesus Kristuslah yang menyertai dia dalam melakukan pelayanannya. Kita lihat pada ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Seluruh kesanggupan Rasul Paulus itu adalah pekerjaan Tuhan. Nah, segala pujian yang diberikan Paulus dipersembahkannya kepada Allah sebagai ungkapan syukur atas semua keberhasilannya. Karena Paulus sadar bahwa Kristus sumber segala sesuatu yang baik dalam dirinya. Namun, ada juga orang yang tidak suka menganggap pelayanannya itu pamer tadi. Nah, padahal tidak begitu. Justru kita harus bersaksi menyatakan kebenaran firman Tuhan. Orang yang menilai itu jelek, itu berarti ada yang salah dalam dirinya. Namun kakak percaya, adik-adik teruna, anak-anak Tuhan memiliki pikiran yang baik untuk menilai dengan baik melalui tuntunan Roh Kudus. Kemudian yang kedua berbicara tentang hukum Taurat pada Perjanjian Lama. Hukum Taurat tertulis dengan baik, namun mengandung konsekuensi yang mematikan jika tidak dilaksanakan secara keseluruhan. Memang nggak ada manusia yang sanggup untuk memenuhinya kecuali Allah sendiri. Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kita lihat pada Matius 5 ayat 17. Kita buka Alkitabnya, Matius 5 ayat 17. Kakak bacakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya,
melainkan untuk menggenapinya. Nah, kita saat ini hidup dalam perjanjian baru, perjanjian darah Kristus. Tuhan menganugerahkan keselamatannya, menganugerahkan pengampunan dosa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Bagi kita yang percaya, kita akan memperoleh keselamatan tersebut. Nah, dari kedua poin yang sudah kakak jelaskan tadi, hal-hal yang baik yang mau kakak tekankan untuk kita saat ini adalah seluruh hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Seluruh karya hidup kita, apapun hal-hal baik yang kita kerjakan, itu adalah memuliakan Tuhan. Bukan karena diri kita atau mengandalkan diri kita, melainkan oleh pekerjaan Tuhan. Maka senantiasa kita lakukan dengan kerendahan hati. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adik-adik teruna, misalnya ketika adik-adik memperoleh keberhasilan, berhasil memenangkan lomba, berhasil meraih prestasi dan sebagainya, kita tidak menjadi orang yang sombong, tidak juga menjadi gila hormat, bahkan memegahkan diri. Tetapi teruna tetap terus rendah hati dan bersyukur sama Tuhan. Nah, adik-adik juga harus memiliki kerendahan hati bahwa apa yang kita kerjakan bukan berdasar pada hukum Taurat. Karena kini kita hidup dalam anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Keselamatan kekal adalah dengan hidup berpengharapan. Tentunya pengharapan yang pasti dari Yesus Kristus. Memuliakan Tuhan adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya soal melayani di gereja, tetapi kehidupan kita sehari-hari itu adalah memuliakan Tuhan. Hal-hal baik yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah melayani Tuhan. Contoh hal-hal sederhana saja, misalnya berdoa, baca firman Tuhan, bantu orang tua di rumah, bantu kakak, bantu adik, bantu teman-teman. Kemudian tidak bicara kotor, tidak bicara kasar, tidak melawan. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, justru karena adik-adik tidak ke sekolah, tidak face to face sama gurunya, maka dari itu kita harus belajar lebih maksimal lagi di rumah. Nah, semua hal-hal baik yang menuntun kita kepada sukacita dan damai sejahtera itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teruna harus terus rendah hati, kerendahan hati karena sudah mengenal Kristus. Lakukan semua dengan ketulusan dan ucapan syukur. Kecil ataupun besar, seluruh karya hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Seluruh karya hidup kita adalah kemuliaan Tuhan dengan kekuatan Roh Tuhan. Bukan karena usaha kita, tetapi hanya karena Kristus yang ada dalam diri kita sehingga kita dimampukan untuk berkarya bagi Tuhan. Haruslah Yesus sepenuhnya. Teman-teman teruna, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur ya Bapa pada saat ini atas berkat dan kasih-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami, atas Yesus Kristus yang sudah menebus kami. Kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Kiranya Engkau mampukan kami untuk kami senantiasa mengimaninya dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami juga berdoa buat teruna-teruna kami dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan dalam studinya di masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam
setiap pekerjaannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua, untuk keluarga, teman-teman maupun saudara-saudara kami. Pada saat ini, di tengah-tengah pandemi ini, kami boleh terus sehat. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Presiden Republik Indonesia yang memimpin kami. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam memimpin kami dalam menjalani masa pandemi ini. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Dan tetap semangat belajar di rumah ya. Roh Kudus Tuhan yang memimpin dan memampukan